Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rahmat Pramukti SEMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B malam semester 3. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang perencanaan dan penganggaran pendapatan Kota Bekasi. Latar belakang: anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah karena menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Pada dasarnya, proses penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia secara tepat sesuai kebijakan pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses penyusunan APBD adalah untuk menjalin tercapainya efisiensi penggunaan sumber ekonomi yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas. Upaya peningkatan kualitas perencanaan APBD juga menjadi agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di dalam daerah. Upaya pemerintah Kota Bekasi terkait perbaikan perencanaan dan penyusunan APBD juga dilakukan melalui penerapan beberapa kebijakan daerah. Pembangunan sarana dan prasarana kota termasuk dalam kebijakan pembangunan yang tercantum dalam misi, yang juga merupakan sektor dengan pembiayaan terbesar kedua selama pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. Maka kajian mengenai strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bekasi perlu dilakukan. Tujuannya untuk merumuskan strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bekasi. 1. Mengidentifikasi relevansi, efisiensi, dan efektivitas program APBD terhadap pencapaian sarana RPJMD 2008-2013, khususnya dalam misi pembangunan sarana dan prasarana kota. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan program APBD dengan pencapaian sasaran RPJMD pada misi mengenai pembangunan sarana dan prasarana kota. Pembahasannya, pengukuran referensi, efisiensi, dan efektivitas program APBD terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kota Bekasi 2008-2013. Dari tabel yang pertama terlihat bahwa dalam kebijakan terdapat dua program yang memiliki nilai di bawah, yaitu ada program pengelolaan pemakaman dan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Apabila dilihat dari pernyataan sasaran dan indikator program dalam RPJMD, kedua program tersebut tidak mencantumkan indikator kuantitatif yang terdefinisi jelas dan target tahunan tidak dinyatakan. Pada kebijakan pengembangan perhubungan dan transportasi terdapat 3 program yang mendapat nilai angkatan antara 2 atau 2,9, yaitu program peningkatan pelayanan angkutan, program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, dan program rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. Bahwa pernyataan sasaran dan indikator sasaran dari program dalam kebijakan: yang 1. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan kebijakan. 2. Pengembangan perhubungan dan transportasi yang ada dalam misi. Yang 3. Membangun sarana dan prasarana kota yang serasi bagi kehidupan warga dan pertumbuhan usaha. Semuanya dapat dipahami, namun ada beberapa program yang memerlukan perbaikan. Tujuan program agar dapat direalisasikan dengan pembiayaan APBD. Program-program dalam kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan kebijakan pengembangan perhubungan dan transportasi, program pengendalian banjir, program pembangunan saluran daerah desa atau gorong-gorong, dan
program penyediaan dan pengelolaan air bersih memperoleh nilai rata-rata referensi, efisiensi, dan perkiraan efektivitas yang masuk dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam program tersebut cukup penting dan efisiensi untuk mendukung pencapaian tujuan atau sarana RPJMD dengan perkiraan akan memberikan manfaat terhadap stakeholders yang cukup sesuai dengan sasaran RPJMD serta dinilai pelaksanaan cukup aman dan tidak memberikan dampak negatif terhadap stakeholder lainnya. Jumlah nilai data dukung program terhadap kebijakan yaitu 14,33 menunjukkan secara akumulatif seluruh program cukup mendukung pencapaian sasaran tujuan pemerintah Kota Bekasi untuk meninjau kembali desain program, relevasi kegiatan dan penerapan alokasi anggaran agar keseluruhan program dapat memberikan nilai efisiensi dan daya dukung terhadap pencapaian sasaran kebijakan pengembangan perhubungan dan transportasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan program APBD dengan pencapaian sasaran RPJMD Kota Bekasi 2008-2013 yaitu faktor SDM, faktor struktur organisasi dan tim perencanaan SKPD, faktor teknologi dan sistem dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan, faktor dukungan kepada aparatur perencanaan, dan faktor pimpinan serta faktor perencanaan dan penyusunan anggaran. Perumusan strategi penyelarasan penyusunan APBD dengan RPJMD untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Bekasi yaitu pemetaan permasalahan dan pemilihan strategi prioritas. Rancangan program penyelarasan APBD dengan RPJMD yaitu program peningkatan kinerja, program peningkatan kinerja dengan ISO perencanaan, peningkatan partisipasi dalam musrenbang, program komunikasi dan pencapaian sasaran, program diklat aparatur dan penerapan jabatan fungsional perencanaan di dalam program penyerapan regulasi insentif dan disinsentif serta program penyempurnaan rancangan program yang ada dalam APBD maupun RPJMD. Kesimpulan dan saran. Hasil analisis relevasi, efisiensi, dan efektivitas program APBD terhadap pencapaian sasaran RPJMD 2008-2013 khususnya dalam misi pembangunan sarana dan prasarana kota menunjukkan bahwa dari 18 program yang dievaluasi dapat 11 program yang nyata memiliki nilai kurang dari standar penilaian, yaitu program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dan peningkatan pelayanan prasarana dan sasaran atau sarana PJU, program pengelola ruang terbuka hijau RTH, program pengelola area pemakaman, program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan di jembatan, program pembangunan sistem informasi atau database jalan dan jembatan, program peningkatan pelayanan angkutan, program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, program peningkatan kelalaian pengoperasian kendaraan bermotor, serta program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas RRAJ. Rekomendasi kegiatan dalam rangka regular penyelarasan yaitu penyusunan APBD terhadap RPJMD yang terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pembuatan perda perwal dioknis dan pendoman perkuatan fungsi dan keterlibatan pimpinan dalam kegiatan perencanaan serta perbaikan atau penyempurnaan program RPJMD dan APBD. Hasil identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakselarasan program APBD dengan pencapaian sasaran RPJMD pada misi pembangunan sasaran dan prasarana atau sarana kota menunjukkan bahwa terhadap kena faktor utama penyebab ketidakselarasan dalam penyusunan yang meliputi faktor teknologi dan sistem dalam pelaksanaannya pekerjaan perencanaan, faktor dukungan kepada aparatur perencanaan daerah,
faktor pimpinan dalam mendorong percepatan pencapaian sasaran atau tujuan, faktor sumber daya manusia di SKPD, faktor struktur organisasi dan tim perencanaan SKPD, serta faktor perencanaan dan penyusunan anggaran. Rekomendasi kegiatan dalam kerangka investasi untuk penyelarasan penyusunan APBD terhadap RPJMD yang meliputi 3 kegiatan utama, yaitu 1. Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai untuk TAP dan untuk perencanaan di SKPD. Yang kedua, diklat yang terdiri dari perencanaan strategis, pembangunan, teknis manajemen dan mutu, serta jasa konsultan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada kata saya yang kurang berarti di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.